Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang statistik, cara membuat tabel distribusi frekuensi dari data statistik yang kita ketahui, yakni menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan yakni kita membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Seperti pada layar berikut ini, data ini saya peroleh dari contoh atau referensi yang diberikan dosen untuk memenuhi tugas statistik tersebut. Kemudian, dari hasil ujian PAI diperoleh dapat nilai sebagai berikut. Untuk membuat tabel frekuensi, tentunya kita harus mengetahui berapa jumlah datanya, nilai tertingginya, tentukan nilai terendahnya, maupun rank atau jangkauannya, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama yakni kita akan mencari satu persatu atau tahap demi tahap agar nanti kita bisa membuat grafik atau tabel distribusi frekuensi. Hal pertama yang kita lakukan yakni cari dulu jumlah data yang akan kita hitung. Untuk mencari jumlah data sendiri di Excel, kita menggunakan rumus konta, yakni dengan cara ketik sama dengan, kemudian ketik konta, buka kurung, kemudian blok semua data, setelah itu enter. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dari data hasil ujian PAI dengan cara sama dengan ketik rumus di Excel yaitu rumus max, kemudian buka kurung, lalu blok semua data hasil ujian, kemudian enter. Pada nilai terendah juga menggunakan rumus yang disediakan oleh Excel, yakni sama dengan, kemudian tekan min, setelah itu buka kurung, kemudian blok semua data hasil ujian, kemudian enter. Selanjutnya yakni yang keempat, menghitung rank atau rentang menggunakan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dengan cara ketik sama dengan, kita sorot nilai tertinggi, kemudian kurangi, kemudian sorot nilai terendah, kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya yakni untuk menghitung kelas menggunakan rumus yang berbeda atau rumus umum yang sudah disiapkan oleh Microsoft Excel sendiri, yakni ketik sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,332 dikali logaritma buka kurung, lalu jumlah data, sorot jumlah data, kemudian enter. Jika ada notifikasi seperti ini, kita klik saja yes atau ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yakni menghitung panjang. Caranya, ketik rumus sama dengan rank dibagi kelas, yakni kita sorot data rank, kemudian kita bagi, kita sorot kelas, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk menghitung min dari hasil ujian PAI tersebut dengan cara ketik sama dengan, lalu ketik AV
average buka kurung, kemudian blok semua data, kemudian enter. Kemudian untuk menghitung median dengan cara ketik sama dengan ketik median, buka kurung, lalu blok semua data hasil ujian. Yang terakhir ini untuk menghitung modus, di mana modus adalah data atau angka yang sering muncul dengan cara ketik sama dengan lalu ketik mode, buka kurung, lalu blok semua data, kemudian enter. Setelah kita hitung semua akan menghasilkan jumlah data, nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain sebagainya seperti berikut. Untuk membuktikan modus pada data dengan cara memblok semua data tersebut, kemudian kita pilih conditional formatting atau di dalam bahasa Indonesia performatan bersyarat, kemudian kita klik, kita pilih new rule atau bahasa Indonesianya aturan baru, kemudian kita pilih yang nomor 2. Di nilai sel kita pilih nilai sel, di antara atau di between kita pilih sama dengan, atau di bahasa Inggris itu ada equal to. Kemudian di sini kita klik 65. Kemudian kita format, kita pilih untuk melepas. Kemudian kita oke. Setelah itu kita pilih oke. Nah, ini adalah data yang menunjukkan bahwa 65 adalah modus. Untuk ini hanya untuk membuktikan saja bahwa modus itu benar jumlah atau data yang sering muncul dari hasil ujian PAI. Untuk sebelum kita lanjut, kita kembalikan dulu seperti semula dengan cara ketik yang tadi, conditional formatting, kemudian kita pilih bersihkan aturan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu clear rule, atau terus kemudian kita pilih bersihkan aturan dari sel terpilih. Nah, selanjutnya yakni membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yakni kita akan membuat interval, di mana sebelumnya kita akan menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas. Dari hasil sebelumnya kita sudah menemukan jumlah kelasnya, panjang intervalnya, dan nilai terendah dan nilai tertinggi dari suatu hasil ujian PAI. Di mana 4 hal tersebut kita jadikan sebagai patokan untuk membuat data interval. Sebelum itu, jumlah kelas dan panjang kelas kita bulatkan terlebih dahulu. Caranya yakni kita blok jumlah kelas dan panjang kelas, kemudian kita pilih home, kita tekan ini sampai kita klik sampai nilainya menjadi bulat. Nah, setelah kita mengubah ke bentuk desimal, selanjutnya kita akan mengisi data tabel interval, yakni data tepi bawah, yang dimana data tepi bawah ini kita akan mengambil nilai terendah dari data yang kita gunakan, yakni data 25. Kemudian untuk tepi atas kita akan menggunakan rumus, yakni tik sama dengan
Kemudian kita sorot tepi bawah ditambah dengan 10, kemudian di enter. Nah, hasil dari 35 ini adalah akan menjadi tepi atas dari suatu kelas. Untuk lebih mudahnya kita copy saja karena rumusnya sama. Dia akan muncul 10 karena kita belum memasukkan data-datanya. Nah, untuk data tepi bawah kita akan mengisi dengan urutan 25, kemudian di bawahnya yakni 36, di mana kita menemukan 36 dari hasil 35 ditambah 1. Dengan sendirinya dia akan merubah sendiri, dari tepi atas ini akan berubah sendiri. 36 menjadi 46 menjadi 47, 57 menjadi 58, 68 menjadi 69, 79 menjadi 80, 90. Jadi akan menghasilkan 90, mana nilai tertingginya yaitu 90. Nah, nilai tertingginya benar 90. Kemudian untuk menentukan batas kelas kita menggunakan rumus dengan cara yakni mengurangi tiap-tiap tepi bawah dengan 0,5, yakni sama dengan sorot tepi bawah 2,5 dikurangi 0,5, enter, akan menghasilkan seperti ini. Untuk mempermudah kita copy aja. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Yakni kita akan menghitung frekuensi, di mana rumus frekuensi sudah ditentukan oleh Microsoft Excel sendiri. Gimana caranya? Yakni kita blok seluruh kolom atau sel, kemudian kita pilih ketikan kita di sini, kita blok, kita klik sama dengan, kita klik frekuensi. Setelah itu kita buka kurung. Di sini ada data array. Data array di sini maksudnya yakni data dari keseluruhan ini. Kita blok, kemudian kita titik koma, setelah kita titik koma, kita di sini kita disuruh bin's array. Maksudnya di sini yakni data dari tepi atas, seluruh data tepi atas kita blok, kemudian kita jangan kita enter, akan tetapi di sini kita menggunakan Ctrl plus Shift plus Enter, Ctrl plus Shift plus Enter. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya yakni kita akan membuktikan bahwa jumlah dari frekuensi ini harus sama dengan jumlah data. Gimana caranya? Kita klik sama dengan, kemudian kita ketik sum, dan kemudian kita blok semua data frekuensi, lalu kita enter. Nah, sama, berarti frekuensi sama jumlah data adalah data yang benar. Setelah itu kita kasih warna dulu. Nah, setelah itu selanjutnya yakni atau langkah terakhir yakni kita akan membuat graf
grafik atau tabel grafik frekuensi, di mana di sini kita akan menggunakan patokan batas kelas dan frekuensi. Yang pertama, langkah pertama yakni kita blok data kelas dan data frekuensi. Kemudian kita pilih sisipkan atau insert dalam bahasa Inggris di laptop. Kemudian kita pilih menu chart. Di sini banyak banget yang sudah disediakan. Tetapi di sini kita akan menggunakan recommended atau yang direkom oleh Microsoft Excel sendiri. Di sini bagian yang menunjukkan. Nah, kita pilih mana yang akan kita gunakan. Tapi di sini saya akan menggunakan yang ini, kolom cluster. Setelah itu kita oke. Nah, kita atur dulu gimana bentuknya. Kita ganti nama. Hasilnya akan seperti ini. Cara sederhana untuk kita menghitung data frekuensi yang menggunakan Microsoft Excel dengan data mentahan seperti ini. Yang setelahnya kita menghitung jumlah data, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai range, kelas, panjang, mean, median, modus, serta kita telah menghitung tabel distribusi frekuensi dari interval, batas kelas, frekuensi, serta grafik yang kita buat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila bermanfaat, mohon di like. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.